Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, kelihatannya sudah semangat ya semuanya ya. Coba kita semangat pagi dulu biar kalian lebih semangat lagi ya. Oke, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan ya, bagus sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoanya? Ya, silakan Lista pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Semuanya berdoa. Oke, untuk hari ini ada yang nggak hadir ya? Oke, bagus sekali ya, semuanya sudah hadir ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Ya, mengapa kalian harus mempelajari berpikir komputasional? Ya, tujuannya adalah agar kalian itu memahami, menerapkan, dan bisa menganalisis pemecahan masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk hari ini sebelum itu kalian harus ibu cek kemampuan awalnya dulu ya. Kita adakan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian akses e-learning sekolahnya, login dengan username dan password kalian ya. Di sana sudah ada materi tentang berpikir komputasional, pretestnya. Silahkan diakses dulu. Semuanya sudah connect ya? Sudah. Ya, pakai WiFi sekolah aja. Ini. Kalian cari materinya 4 pondasi berpikir komputasional ya, yang pertemuan 1. Ya, silahkan dijawab. Waktunya 10 menit untuk menjawab soal pretestnya. Yang mana? Ya, kerjakan kuis. Ya. Pretest. Ya. Udah? Back. Pretest. Informatika. Informatika cari masuk. Di sini. Nih, pretest.
Gimana, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan. Oke, untuk pretestnya kita cukupkan karena waktunya sudah selesai. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang, Ibu akan kasih kalian tentang gambaran tentang berpikir komputasional ya. Apa itu berpikir komputasional? Mungkin kalian ada di benak kalian, kenapa berpikir menggunakan komputer gitu ya? Mungkin ada ya pikiran kalian seperti itu ya, karena ada kata-kata berpikir komputasional. Jadi berpikirnya itu menggunakan komputer. Ada nggak seperti itu? Apakah kalian berpikir menggunakan komputer? Enggak ya? Enggak, oke. Nah sekarang berpikir komputasional. Jadi secara umum ya, berpikir komputasional itu adalah berpikir kemampuan melakukan pemecahan suatu permasalahan dengan melakukan tahap seperti kita melakukan komputer bekerja gitu ya. Jadi komputer itu sangat canggih kan? Ya. Apakah komputernya yang cerdas? Komputer cerdas nggak? Komputernya cerdas nggak? Cerdas. Mana cerdas komputer daripada kalian? Komputer. Oh, oke. Komputer berarti kalau misalnya ibu kasih tahu komputernya, komputer tolong ketik ini, bisa nggak komputernya? Enggak. Berarti yang mana lebih cerdas, komputer apa kalian? Kita. Oke, jadi komputer itu tidak cerdas, cuma yang membuatnya yang cerdas. Siapa yang membuat komputer? Manusia ya. Jadi para ahli yang menemukan membuat komputer. Jadi sekarang apa hubungannya komputer dengan berpikir komputasional? Jadi kita akan belajar bagaimana caranya memecahkan suatu permasalahan dengan melakukan berpikir secara komputasional ya. Jadi kalau misalnya komputer itu dibuat dengan melakukan tahapan-tahapan, yaitu membuat koding-koding. Ya, jadi ada 4 landasan yang digunakan untuk membuat sebuah pemecahan masalah yang namanya adalah 4 pondasi berpikir komputasional. Oke. Ngomong-ngomong tentang komputer, kalian sudah pernah menggunakan komputer? Sudah ya? Waktu SMP? Iya. Ya. Jadi kalian sudah tahu apa itu komputer? Sudah. Apa itu komputer? Alat elektronik. Ya, suatu alat elektronik ya, yang mempermudah, yang digunakan untuk manusia. Untuk apa? Untuk bekerja bisa. Untuk membuat apa lagi? Kalian menggunakan komputer untuk apa? Ya, membuat tugas. Oke. Jadi manfaat komputer itu untuk kalian apa? Manfaat komputer, ada yang bisa? Ya, silakan Tari. Mempermudah kerjaan manusia sehingga kerjaan kita bisa lebih cepat selesai. Oke, tepuk tangannya buat Tari, bagus sekali ya. Oke, sekarang kita kembali lagi tentang berpikir komputasional ya. Jadi kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, sekarang setiap orang itu pasti memiliki sebuah masalah ya. Nah sekarang kalian pun dalam kehidupan sehari-hari pasti mempunyai sebuah masalah, dari masalah yang kecil, sedang, sampai yang kompleks ya. Kalau misalnya masalah yang sering kalian hadapi tadi pagi misalnya pas berangkat ke sekolah ya, jadi kalian pasti ada caranya menggosok gigi seperti itu ya, itu adalah masalah kecil ya. Nanti pas kedepannya itu kalau kalian sudah tamat SMA, nanti kalian akan berpikir bagaimana kalian mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bagaimana caranya saya memilih jurusannya, saya akan mau jadi apa gitu ya. Jadi itu kita akan memecahkan suatu permasalahan yang akan lebih kompleks ya. Jadi tidak seperti masalah yang kalian hadapi seperti menggosok gigi, itu kan sudah kecil golongan dari tingkat permasalahan dari yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, untuk siapa yang pernah punya masalah, mungkin ada yang mau menyatakan masalahnya yang tadi pagi atau yang kemarin kalian hadapi. Masalah apa yang pernah kalian hadapi? Siapa yang mau? Yang punya masalah mungkin yang tadi pagi kalian hadapi sebelum ke sekolah? Siapa yang sudah pernah mempunyai masalah, yang menghadapi masalah? Tadi pagi ada masalah mungkin tadi pagi? Terlambat bangun. Terlambat bangun. Kenapa Tatia terlambat bangun, Tatia? Kemarin begadang. Kemarin begadang. Oke, kemarin katanya Tatia begadang. Nah, itu adalah masalahnya Tatia. Sekarang bagaimana caranya kalian pemecahannya? Berarti kumpulkan dulu, pahami dulu masalah kalian ya. Ya. Setelah pahami gimana? Kumpulkan. Mencari solusi. Ya, sebelum mencari solusi, kita harus kumpulkan datanya dulu. Kenapa penyebabnya Tatia terlambat sekolah? Apa penyebabnya? Karena dia begadang. Nah, solusinya apa? Baru kita bisa melakukan solusi. Oke, sekarang silahkan dilihat slide-nya di depan. Ya, jadi berpikir komputasional ya. Kita belajar berpikir komputasional, 4 fondasi berpikir komputasional. Apa saja sih? Tadi Ibu sudah jelaskan sebentar. Nah, berpikir komputasional. Apa tadi yang Ibu jelaskan tentang berpikir komputasional? Apa ya? Kemampuan? Ya, berpikir komputasional adalah kemampuan melakukan suatu pemecahan masalah. Apa namanya? Berpikir komputasional. Oke. Nah, di sini ada 4 fondasi berpikir komputasional yang perlu kalian ketahui untuk pemecahan masalahnya. Yang pertama adalah apa namanya? Dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition atau yang namanya penentuan pola. Yang ketiga namanya abstraksi. Yang keempat namanya algoritma. Ya, sekarang Ibu jelaskan tentang dekomposisi. Dekomposisi yaitu kalian menemukan sebuah masalah besar. Kalian akan membaginya menjadi yang lebih kecil-kecil lagi. Ya, menjadi sub-sub biar kalian gampang untuk menentukan solusinya. Ya, perlukan alat dan bahannya. Nah, ini yang besar itu adalah masalah kalian mencuci pakaian. Sekarang kita bagi-bagi lagi. Kalian perlu apa untuk mencuci pakaian? Alat dan bahannya. Kalian bagi-bagi lagi menjadi lebih kecil-kecil lagi. Apa saja yang diperlukan? Ya, air, deterjen, sikat. Ya, sikat itu untuk pakaian yang membandel ya, kotoran yang membandel. Jadi kita perlu sikat. Terus ya, pakaian kotor tentunya ya. Jadi kalau kalian nyucinya pakai apa? Mesin cuci atau pakai sikat? Ya, pakai sikat. Pakai sikat lebih bagus ya, biar lebih bersih ya. Oke, paham ya tentang dekomposisi? Oke, paham ya tentang dekomposisi? Oke, yang kedua lanjut yaitu pattern recognition atau namanya penentuan pola. Nah, contohnya sama, mencuci pakaian. Itu kita memilah yang sejenis. Jadi memilah permasalahan yang mana sejenisnya ya gitu ya. Jadi seperti contoh mencuci pakaiannya itu kita ada pakaian kotor. Jadi kita memilih pakaian-pakaian mana yang akan kita cuci. Misalnya ada pakaian yang robek, pakaian yang nggak akan kalian pakai. Jadi itu kalian bisa pensiunkan, ya. Jadi kalian nggak perlu cuci lagi. Mau dibuang itu, nah itulah kalian pilah-pilah. Itu yang dimaksud dengan pattern recognition. Setelah kalian melihat ada banyak pakaian, seberapa banyak pakaian kotor yang kalian cuci,
Jadi kalian bisa menentukan seberapa deterjen yang kalian mau pakai. Ya, jadi ini pakaiannya saya segini. Berarti saya cukup menggunakan 1 sendok deterjen aja. Ya, kalau misalnya pakaiannya sedikit, tapi kalian banyak pakai deterjennya, ya, jadi itu tidak termasuk berpikir komputasional. Paham ya? Itu namanya pattern recognition. Oke, lanjut. Abstraksi. Abstraksi itu adalah kalian memilih yang bagian paling penting. Ya, paling penting dalam misalnya contohnya mencuci pakaian. Dalam pakaian itu, pakaian kotor itu pasti ada pakaian yang paling penting, yang menurut kalian penting, jadi kalian harus pisahkan. Contohnya baju warna putih. Jadi kalau baju warna putih kalian pisahkan. Ambil sesama putih aja ya, biar nanti nggak tercampur ya. Jadi bajunya kalian ya hancur jadinya ya. Nah, itu yang dinamakan dengan abstraksi. Algoritma yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah dalam pemecahan suatu masalah. Jadi contohnya mencuci pakaian. Bagaimana cara kalian melakukan mencuci baju, mencuci pakaian? Bagaimana langkah-langkahnya kalian? Siapa yang nggak pernah nyuci baju nih? Semua pernah nyuci baju ya? Pernah. Siapa yang tahu bagaimana langkah-langkah mencuci baju? Ya, silakan Sari. Pertama gunakan air, terus masukkan baju, terus rendam bajunya di ember. Ember, terus Tunggu beberapa menit, setelah itu sikat. Setelah itu disikat. Habis disikat? Dibilas lagi. Dibilas lagi. Habis dibilas lagi? Diperas. Dipilas, diberas, diperas itu kan sama. Ya, habis itu dijemur. Oke, terima kasih buat Sari. Tepuk tangan buat Sari. Ya, seperti itu contoh dari algoritma. Jadi kalian urutkan langkah-langkahnya, bagaimana caranya mencuci pakaian. Sama juga kalau kalian membuat makanan, kayak resep. Ya, kalau misalnya kalian membuat donat, berarti kalian harus ikuti langkah-langkah cara pembuatan donat. Jadi jangan dari 6 dulu, nanti bisa kacau donatnya. Ya, oke, paham ya? Itu namanya 4 pondasi berpikir komputasional. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan sekarang kalian bagi kelompok 3-4 orang. Ya. Ibu sudah sampaikan kelompoknya di grup WA. Silahkan cari kelompok kalian. Ayo silahkan berkelompok, duduknya secara berkelompok ya. 3-4 orang. Oke, cepat silahkan cari kelompoknya. Sudah ya? Minta tolong untuk membagikan LKPD-nya. Ya. Siapa ya? Namanya? Cynthia. Cynthia, ya. Tolong ya Cynthia. Oke, Manda. Bagiin ya, tolong ya.
Kasih temannya satu-satu. Iya, kasih. Sudah dapat? Makasih ya. Ya. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Oke, silahkan dibaca dulu, dibaca dulu, disimak. Jadi di sana kalian akan membuat sebuah contoh permasalahan yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa buat permasalahan bebas ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pilih yang mana aja pun boleh ya. Nah, terus kalian uraikan dalam pemecahan permasalahan itu dengan menggunakan 4 fondasi berpikir komputasional. Ya, misalnya kayak tadi tuh dalam mencuci baju itu dekomposisinya kayak gimana, abstraksinya kayak gimana, terus pattern recognition-nya kayak gimana, algoritmanya kayak gimana. Nah, habis itu kalian buatkan kesimpulannya. Paham ya? Kalau ada kesulitan kalian bisa tanyakan langsung ke ibu ya. Untuk materinya, materi bahan ajar sama videonya juga sudah tersedia di e-learning. Kalian bisa langsung akses ya. Misalnya kalian belum paham, kalian mau putar lagi videonya, silahkan. Silahkan di e-learningnya dibuka. Materinya sudah ada di sana. Kalian boleh berdiskusi dengan temannya. Oke, sudah paham? Ada keraguan? Ini udah ada di sini. Ya. Sudah jawabannya ya dibuat di sini ya. Misalnya di sini membuat resapan, di sini saya Iya. Oke, sambil kalian bekerja, Ibu akan putarkan videonya ya, biar kalian lebih paham lagi tentang dekomposisi, Misalnya di sini abstraksi, pattern recognition, dan algoritmanya. Halo, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi informatika tentang berpikir komputer
Oke, masih semangat ya? Komputasional. Masih ya, dari suaranya itu masih semangat ya. Coba kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu biar kalian tambah semangat lagi, biar tidak ngantuk ya. Oke, kalau ibu bilang pagi tepuknya sekali aja ya. Kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam setengah. Oke, sudah ya. Kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan. Karena nggak ada yang salah, berarti semuanya sudah masih semangat ya. Oke, semangat siang sekarang ya, semangat siang. Oke, tepuk tangan lagi sekali. Ya, dengan air. Dan yang kedua, kita masukkan deterjennya. Jadi kita sudah tahu deterjennya seberapa yang kita perlukan. Dan yang ketiga, kita perlu masukkan pakaian. Jadi pakaian yang kita masukkan, pakaian pokoknya seperti ini. Dan setelah itu, langkah yang keempat, langkah selanjutnya kita buka wasetnya. Sampai 15 menit. Nah, setelah itu kita keringkan ya dengan menjadi pakaian. Nah, kita campur semua yang putih jadi nanti yang putih itu jadi anggur jadi berwarna seperti itu. Untuk abstrak ya, pakaiannya kita pilih warna putih yang yang terakhir, yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu adalah rujukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Jadi contohnya dalam Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompoknya Mutiara, silakan ke depan ya untuk presentasinya. Tepuk tangan dong karena temannya udah mau ke depan presentasinya. Kelompoknya ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Ya, silahkan lagi satu kelompoknya Tari. Tangan jarum. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Hari. Perkenalkan, nama saya Putu Sari Ayu Widiawati. Perkenalkan, nama saya Ida Diantari. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai berpikir komputasional. Masalah yang kami pilih yaitu membuat jus apel. Yang pertama, dekomposisi. Pada saat awal membuat jus apel, mari kita menyiapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dengan menggunakan Nanti es batu, apel, siapa yang maju ya? blender atau juicer. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola dengan memahami proses pembuatan jus apel dari memasukkan air ke dalam blender terlebih dahulu, lalu memotong-motong buah apel, memasukkan bahan menjadi satu di dalam blender juicer hingga menyalakan blender atau juicer tersebut. Abstraksi yaitu sebuah pandangan beberapa apel yang dibutuhkan dalam pembuatan jus apel. Yang pertama, masukkan apel ke dalam blender, lalu berisikan air secukupnya, lalu nyalakan blendernya. Yang terakhir yaitu algoritma, yaitu sudah memahami langkah-langkah yang di atas, lalu memasukkan apel secukupnya dan air secukupnya, lalu nyalakan blender hingga menjadi halus. Baik, kesimpulan yang kami dapat yaitu computational thinking atau TD adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis dan teratur. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari.
Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Baik, pertanyaan presentasi dari kami, ada yang ditanyakan? Silakan Anda. Izin bertanya, apa manfaat yang kalian dapatkan dari berpikir komputasional ini? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Manfaat yang kami dapatkan dari berpikir komputasional ini yaitu kita dapat menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode 4 fondasi komputasional, berpikir komputasional, yaitu yang pertama dekomposisi, kedua abstraksi, ketiga menentukan pola, dan yang terakhir algoritma. Bisa diterima? Kami akhiri presentasi kami hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan kalimat tadi. Ya, tepuk tangan ya buat kelompok Mutiara. Oke, terima kasih buat kelompok Mutiara sudah presentasi ya. Presentasinya sudah bagus ya. Jadi kerjasama antar kelompok sudah sangat bagus. Siapa lagi kelompok yang ingin mempresentasikannya? Oke, silahkan kelompok Tatia. Tangan jari. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoman Tatia Putri dan teman saya. Nama saya Nika Dewi Putra Dewi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Priska dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Widya Pranata Putri. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan 4 fondasi berpikir komputasional. Di sini kami akan membawakan contoh masalah yaitu memasak bubur ayam. Yang pertama ada dekomposisi. Pada tahap awal bubur ayam, mari kita menyiapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dengan menyiapkan setengah kilogram beras, air, kaldu ayam secukupnya, 1/4 daging ayam, tempat nasi hingga kemasan nasi atau rice cooker. Kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola dengan memahami dalam proses memasak bubur ayam dari memasak air dulu, memasak beras hingga menyalakan mesin pemasak nasi tersebut. Yang ketiga, abstraksi. Suatu pandangan berapa banyak beras yang dibutuhkan dalam memasak bubur ayam, masukkan beras di rice cooker beserta airnya dan nyalakan. Yang keempat, algoritma. Sudah memahami polanya dari di atas, masukkan beras secukupnya, masukkan air secukupnya, kaldu ayam dan potongan ayam hingga nyalakan mesin pemasak nasi. Jadi, kesimpulannya adalah computational thinking atau CT adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai presentasi kami hari ini? Silakan, Lady. Izin menanggapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dai Madir Swasta Dewi, nomor absen 4. Di sini saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok Tatia. Menurut saya, presentasinya sudah baik. Rincian pemecahan masalah dalam 4 fondasi berpikiran komputasional dijelaskan dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan positifnya. Jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, kami akan tutup dengan peraman sama. Om Santi 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 Om. Oke, bagus sekali ya kelompoknya Tatia ya. Tepuk tangan lagi sekali ya untuk semua kelompok, semuanya bagus.
Oke, karena kelompoknya menyajikan materinya, mempresentasikannya dengan baik, jadi Ibu akan memberikan reward ya. Jadi bagi yang anak-anak yang kelompoknya sudah presentasi dapat hadiah. Ya. Kalian mau hadiah apa? Jangan yang mahal-mahal ya. Soalnya nggak ada yang mahal soalnya. Jadi cukup nih, Ibu udah siapkan bagi yang kelompok yang memang aktif ya, yang sudah presentasi, dan bagi anak-anak yang sudah bertanya ya. Oke, siapa tadi ya kelompoknya? Ya, mau? Mau. Oke, silakan nih. Kelompoknya Mutiara. 4 orang ya? Ya. 3. Oke, 3. Ambil 3. Ya, sama-sama. Motivasinya harus tambah lagi ya untuk belajarnya ya. Ya. Oke, kelompok siapa lagi? Kelompoknya Tatia ya. Berapa orang? 4 orang. Iya, sama-sama. Ada yang mau lagi? Kenapa? Mau? Mau? Kenapa? Mau ya? Mau aja. Dayunya mau karena ini enak ya. Pasti suka ya. Oke, karena Dayu sudah menanggapi kelompoknya ya. Menanggapi kelompoknya Tatia ya. Siapa lagi yang tadi bertanya ya? Oh, Nanda yang di sebelahnya dilewati. Ayo Nanda. Mau Nanda? Oke. Yang lain jangan berkecil hati lagi ya. Jadi kalian harus banyak-banyak bertanya dan berdiskusi dengan teman lagi biar kalian dapat reward lagi ya. Oke, siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Hadiahnya udah habis. Ada lagi 1 nih. Yang menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Deni Rasional. Setelah mempelajari berpikir komputasional, saya lebih memahami dan menerapkan pemecahan masalah yang kompleks dengan menggunakan 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Yang ketiga, abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja. Yang keempat, algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dong buat temannya. Mau juga? Mau juga? Mau. Oke, silakan ambil ya ke depan ya. Ada yang mungkin yang mau menyimpulkan lagi? Nanti dapat Dilan loh. Nggak ada? Boleh selain siapa namanya? Ibu? Hah? Dia. Ya, selain dia, ada yang mau menyimpulkan lagi pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih ya untuk kesimpulannya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kita sekarang sudah belajar berpikir komputasional dengan menerapkan 4 fondasi berpikir komputasional itu sendiri. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Nah, sekarang kalian bisa mengisi refleksi pembelajarannya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Kalian bisa isi refleksinya di e-learning. Ya, tolong kalian isi jawab di rumah boleh, tapi kalian jawabnya harus hari ini harus selesai. Ya. Akses e-learningnya, cari refleksi siswanya. Di sana akan kelihatan kalian cukup menjawab
bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menurut kalian pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan. Gara-gara dapat snack ya? Iya. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, untuk materi selanjutnya, karena waktu kita sudah habis, materi selanjutnya akan Ibu kasih pencarian ya, searching ya. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi baru yang itu namanya pencarian atau searching, tapi masih di elemen berpikir komputasional. Oke, karena waktunya sudah habis. Hari ini kita berdiri dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, silakan Nanda pimpin doanya. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kalian boleh pulang ya. Hati-hati di jalan ya.